Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalah la khaula wala quwata illa billah. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan salah satu karunia-Nya berupa kesehatan. Sehingga dengan sehat ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja dan kita masih bisa berkarya. Di sini kita akan membahas tentang sebuah kesalahan ataupun hambatan yang mana akan mengganggu dari performa mesin penetas kita, di mana kita sebutkan pasti kesalahannya ada banyak, tetapi kita bagi menjadi dua. Langsung saja, yang pertama adalah kesalahan internal, di mana kesalahan itu disebabkan oleh sebuah kesalahan yang ada pada sebuah mesin penetas. Misalkan saja suhu yang kurang rata atau kurang tinggi, ataupun kelembapan yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Nah, itu disebut kesalahan internal, yang mana kesalahan itu ada pada sebuah mesin penetas. Dan kita sebagai operator pasti sudah bisa belajar untuk mengatasi, karena kalau kita tidak bisa mengatasi, tentu saja kerugian pada sebuah mesin penetas kita. Oleh karena itu, antara kesalahan-kesalahan itu sambung menyambung. Jadi andai saja yang lain benar, maka kesalahan satu pun akan berakibat fatal jadinya. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita bisa pelajari dan kita bisa mengatasi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan internal ini. Ini adalah kesalahan yang disebabkan dari dalam sebuah mesin penetas. Ada juga yaitu kesalahan eksternal, di mana di sini kita mendapati kesalahan yang berada di luar dari sebuah mesin penetas. Misalkan saja cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu adalah salah satu kendala bagi kita sebagai penetas. Kenapa? Karena kita tahu bahwa cuaca ekstrim itu, kalaupun udara dingin, maka akan sangat dingin sekali, dan apabila panas, maka juga akan panas sekali. Itu juga akan mempengaruhi kinerja dari mesin penetas kita ya. Mungkin bagi kita sebagai penetas sudah tahu bahwa untuk menetaskan pasti kita bisa mendapatkan suhu yang rendah dan suhu yang tinggi di saat malam hari. Kita bisa koreksi, kita bisa cek, dan di saat siang hari di situ ada perbedaan antara siang dan malam. Kalau kita di siang hari, kita akan dapati suhu di luar itu sangat panas ya tentunya, dan malam hari itu sangat dingin. Tetapi coba dicek keadaan mesin penetas kita. Coba kita cek apakah bisa stabil ataukah tidak. Rata-rata dari kita sebuah mesin penetas apabila siang hari itu malah kelembapannya itu sangat tinggi, padahal itu sangat panas. Tetapi kalau di malam hari, padahal udara itu sangat dingin, justru kelembapan itu akan turun. Nah, itu disebabkan apa? Disebabkan perbedaan cuaca. Oleh karena itu, iklim yang seperti ini harusnya kita selalu berhati-hati, dan mudah-mudahan kita bisa mengatasinya. Itu kalaupun kita tanggap itu adalah kejadian di luar dari performa mesin penetas kita dan bisa mengurangi
kinerja dari mesin penetas kita. Yang kedua tentu saja mungkin ada bencana alam, banjir ataupun gempa ataupun lainnya. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa terlindungi dari segala musibah itu, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah, dan jangan sampai kita lalaikan kewajiban-kewajiban kita, karena sebenarnya kalaupun ada musibah itu adalah kehendak dari Allah. Seandainya kita sebagai umat muslim kita mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita. Andai saja ada yang non muslim, mungkin dekatkanlah kepada Sang Pencipta, mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah kepada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa diselamatkan dan bisa bertemu di tempatnya orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sini kita bisa mengetahui bahwa kesalahan-kesalahan yang disebabkan dari sebuah mesin penetas ternyata bukan dari luar dari dalam, yaitu dari kesalahan mesin penetas, tetapi juga ada kesalahan dari luar. Untuk kesalahan selanjutnya yaitu mungkin telur-telur yang kita bawa itu juga membawa bakteri, dan akhirnya bakteri itu berkembang di inkubator kita, sehingga apapun resikonya kita sebagai penetas harus bisa mengatasinya. Ini semua kita lakukan yaitu untuk satu tujuan, yaitu agar kita berhati-hati dengan segalanya. Sebagai operator kita harus disiplin, kita harus rajin dan senantiasa mengawasi kinerja dan performa dari mesin penetas kita. Mungkin cukup sekian dari saya, cukup sedikit ini. Mudah-mudahan kita sebagai penetas harus bisa mengoptimalkan kinerja dari kita, karena sebenarnya kalau kesalahan satu yang lainnya mungkin benar, itu juga akan berakibat fatal. Seperti dicontohkan dulu pada sebuah kisah di mana ada makhluk Allah yang namanya setan. Setan itu dahulunya itu ditempatkan di langit dan dimuliakan bersama malaikat, tetapi satu kesalahannya yaitu sombong, maka fatal semua akibatnya. Begitu pula dengan kinerja dari mesin penetas kita, dan jangan sampai kita berbuat sesuatu yang salah karena akan mengakibatkan fatal untuk semuanya. Jadi jangan pernah kita melakukan kesalahan lagi. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantau channel ini. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita sukses ke depannya.